Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi di CLC Channel di hari ini. Alhamdulillah PKBM Taman Dewanta mendapat tamu kehormatan di hari ini. Beliau adalah Mbak Rina dari LKP Inasaba Pekalongan yang hari ini bertugas di PKBM Taman Dewanta untuk melaksanakan uji kompetensi program PKK. Selamat siang Mbak Rina. Siang Pak. Mbak Rina, lengkapnya Mbak Rina Mbak? Rina Arsianti. Mbak Rina Arsianti. Mbak Rina ini beliau Direktur LKP Inasaba yang cukup terkenal di Jawa Tengah dan bahkan di nasional. Kita akan meminta pengalamannya sedikit terkait dengan kegiatan kursus dan pelatihan. Mbak Rina, ini panjenengan sudah berapa lama ini menekuni kursus dan pelatihan terutama Inasaba sampai dengan hari ini? Jadi Inasaba itu awal tahun berdiri tahun 2001, dimulai dengan izin di bulan November 2001 ke Dinas Pendidikan Kota setempat seperti itu. Jadi kurang lebih sudah 20 tahun ya, hampir 19 tahun lah ya. Betul, 19 tahun. Sangat ya, kalau anak sudah sangat dewasa ya. Alhamdulillah ya. Ya. Gitu. Kalau kerjasama dengan PKBM yang terkait dengan TUK itu sudah berapa? Mulai tahun berapa? Jadi TUK itu kan di bawah LSK ya. LSK sendiri baru berdiri sejak tahun 2010. Nah, sejak tahun 2010 itu pun Inasaba langsung ditunjuk menjadi TUK. Kalau saat ini TUK kompetisi ya, saat itu mungkin karena masih baru, jadi masih penunjukan sifatnya. Di tahun 2010 itu Inasaba ditunjuk menjadi TUK, dan sejak tahun itu pula kita diminta untuk bantu sosialisasikan LSK ke seluruh wilayah, termasuk mungkin nasional ya, tidak hanya se-Jawa Tengah seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu LSK itu. Karena TUK-nya itu menjadi parameter bahwa kegiatan kursus dan pelatihan di sebuah lembaga itu punya standarisasi ya Mbak Rina. Ya, jadi waktu itu ditunjuk karena pada saat itu sudah terakreditasi. A ya Mbak? Waktu itu kursus belum terakreditasi A atau B, tapi hanya bunyinya masih terakreditasi, itu aja, program dan lembaga. Berarti sejak tahun 2010-an itu kemudian selain dengan LKP juga dengan lembaga lain termasuk PKB. Ya, jadi awal-awal kita merambahnya ke sesama LKP dulu. Kita sosialisasikan uji kompetensi sebagai gantinya waktu itu ujian nasional namanya ya. Hingga ada uji kompetensi. Nah, itu kita sosialisasikan ke LKP, dan setelah itu tahun berikutnya kita mulai merambah ke PKBM, termasuk SKB juga kita sasarannya. Ya, kita harus selalu mengulang istilah uji kompetensi karena ini sangat tidak familiar. Betul. Terutama bagi kalangan dunia pendidikan itu kan apa tuh itu. Jadi kesan kursus dan pelatihan ini kan memang belum tersosialisasikan secara masif, sehingga ya kadang infonya memang tidak lengkap gitu. Termasuk hari ini itu kan kami selalu mengatakan kepada anak didik di PKBM ini kan memang ini UJK, ini uji kompetensi. Mungkin di antara mereka itu juga belum begitu belum begitu itu semacam apa. Tapi bukan terpaksa ya, ini harus segera kita paksakan ke sistem yang ada di PKBM supaya ya kita menyesuaikan dengan standarisasi kegiatan. Gitu. Selanjutnya ini Mbak Rina ini. Kalau PKBM masuk ke kursus pelatihan ini mengurangi mengurangi peran dari LKP sendiri nggak? Jujurnya? Sebenarnya enggak juga ya, karena kan masing-masing punya kans ya, punya pangsa pasar yang sendiri-sendiri. Gitu. Kalau memang kursus sendiri itu lebih lebih bicaranya ke bisnis ya. Kursus didirikan memang setengah bisnis kan seperti itu. Sedangkan PKBM itu kemasyarakatan. Jadi mereka juga butuh kursus, juga
PKBM kan boleh juga ya melakukan itu, artinya berbisnis. Jadi pastinya sasarannya mungkin sudah punya sasaran tersendiri untuk PKBM. Jadi nggak ada masalah sih, dan sepertinya tidak mengurangi porsi juga karena masing-masing punya peran juga sama-sama. Mungkin kalau biaya di PKBM justru karena punya nilai plus lokal tadi ya, lokalisasi, globalisasi tadi, ada mungkin karena sudah ada siswa paket C, paket B. Nah itu justru kelebihannya bisa digarap dari situ juga. Kalau kursus Melengkapi gitu betul, ya. melengkapi. Sudah diberi kesetaraan, disempurnakan dengan life skill atau kursus pelatihan untuk bekal mereka. Ya, Kira-kira betul. Itu justru kelebihannya di PKBM ya. Saya dengar gini Mbak Rina, di beberapa lembaga kursus di tempat kami di Magelang ini ada yang agak sedikit nggak berkembang gitu, karena dengan adanya program-program seperti ini kan dalam tanda petik kan gratis gitu. Betul ya. Dan yang bisa ngakses kalau beberapa tahun yang lalu ini kan yang ber-NPSN dan itu PKBM gitu. Sementara lembaga kursus itu yang memang sudah profesional di situ itu belum mendapatkan akses cukup luas. Betul. Sehingga ini teman saya ini juga cukup mengeluh ini kok. Akhirnya ada lembaga yang ya hampir gulung tikar gitu. Makanya ini kan kami senang ya PKBM bisa punya peran, tetapi bagaimana LKP itu juga memiliki apa ya, biar hidup bersama gitu kan di Kabupaten Magelang berdampingan. Kita punya kelebihan di sisi resources, sumber daya manusianya, punya dari paket A, paket B, paket C. Kemudian mereka punya kompetensinya, punya instrukturnya, punya TUK-nya gitu. Tapi sayangnya TUK-nya kan tidak ada juga di kabupaten. Makanya kan kami kerjasama dengan Panjenengan, dengan Dinas Sapa lewat Pak Dawam itu kan sebenarnya terobosan. Mungkin di antara teman-teman PKBM belum sampai melakukan itu. Makanya ini kan Mbak Rina ya gimana sih sebenarnya peluang PKBM untuk lebih fokus di kesetaraan di khusus dan pelatihannya ini. Jadi dari sejak mungkin adanya diluncurkannya program vokasi itu ya sebenarnya kan itu membuat ruang gerak PKBM atau menyadarkan PKBM bahwa sebenarnya bisa menggarap life skill kan. Mungkin sebelumnya PKBM masih berkutat di kesetaraan mungkin kan. Begitu ada vokasi kan ini sebenarnya peluang juga bagi kami TUK untuk akhirnya memiliki ruang untuk sosialisasi lebih gampang lagi. Kalau sebelumnya harus kita kenalkan apa itu tadi seperti yang disampaikan Pak Afif, karena belum familiar dengan uji kompetensi ya. Jadi agak berat waktu kita sosialisasi uji kompetensi untuk apa gunanya dan sebagainya. Tapi begitu ada ruang itu justru memudahkan kita masuk, dan ini menyadarkan juga ternyata PKBM bisa menggarap lebih luas lagi selain daripada itu. Nah ini mungkin yang akhirnya kita ambil atau tangkap peluang itu untuk mulai bergerak, coba kita ambil langkah. Kalau TUK yang lain selain Inasaba mungkin lebih cenderung melakukannya di tempat, artinya melakukan uji kompetensi tapi harus datang ke lembaga. Nah kita harus punya lebih lagi yang seperti itu, tidak hanya kita nunggu datang ke lembaga aja uji kompetensinya, tapi kita bisa jemput seperti saat ini di PKBM Taman Dewata ini. Akhirnya kami melakukannya di outdoor di sini ya berarti. Nah itu sebenarnya yang akhirnya kami melakukan peluang-peluang itu, dan alhamdulillah juga PKBM menyambutnya ya. Justru akhirnya punya peluang lebih lagi untuk menggarap yang berikutnya. Nah ini yang mungkin sama-sama kita bisa lakukan sinergi itu, kerjasama itu seperti itu. Terus untuk yang hari ini yang otomatisasi tata kelola perkantoran ini kan CLCP ya Mbak? CLCP ini. Betul. Kalau pengalaman Mbak Rina ini di banyak tempat peluang lulusnya itu berapa persen dengan normal, dengan pembelajaran normal standar gitu? Dari pengalaman kita melakukan kegiatan dengan PKBM ini hampir rata-rata ketika melakukan uji kompetensi CLCP ini boleh dibilang sih antara 0 sampai 5% kelulusan ya. Artinya kelulusan itu bukan lulus tapi kompeten ya. Jadi standarnya kompeten di TUK ini adalah nilai 85 ke atas.
Nah, dengan mencapai nilai 85 ke atas itulah tadi ketika kita melakukan itu rata-rata antara 0 sampai 5%. Hanya segitu ya? Hanya segitu. Bisa dibilang untuk Taman Dewanta tahun lalu dan beberapa yang melakukan tryout terlebih dahulu ya, karena tidak semua PKPM menyadari itu ya, harusnya kita tryout dulu pengenalan soal kisi-kisi dan sebagainya sehingga melakukan itu memudahkan kelulusan. Nah, ini untuk yang Taman Dewanta kan tahun lalu beberapa sudah banyak ya hitungannya. Bisa dibilang 25% sudah masuk kan. Itu karena orang kemarin kita betul, itu sudah sangat luar biasa Pak. Oh, gitu, rata-rata antara 0 sampai 5%. Jadi dari 20 peserta didik PKBM ada yang cuma lulus hanya 2 orang, 3 orang. Jadi kalau sampai di tingkat 9% itu sudah luar biasa, karena LKP sendiri ketika melakukan uji kompetensi pun rata-rata ya antara 5 sampai 10% tadi. Gitu. Itu lebih dikit ya. Itu karena memang soalnya susah atau memang apa Mbak masalahnya? Jadi permasalahannya perlu lebih banyak disosialisasikan juga ya, bentuk soal, teknik SKL-nya, standar kurikulumnya, karena rata-rata kegiatan pembelajaran ini kan mereka masih belum mengikuti standar SKL. Ketika kita mengikuti standar SKL itu setidaknya paham, oh ternyata yang harus diajarkan kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai itu seperti ini. Jadi satu itu kurangnya sosialisasi dan kurangnya kompetensi instruktur juga bisa dibilang seperti itu ya. Karena kan gini ya, kalau Excel misalnya itu kan beberapa, bahkan mungkin saya sendiri itu kadang merasa bisanya itu karena pas mengerjakan yang menggunakan Excel itu bisa, meskipun hanya standar itu, hanya menjumlahkan, meratakan, dan kayak gitu kan, verif apa gitu kan. Tapi kalau yang lebih detail dari itu memang kebutuhannya nggak muncul. Sementara kalau di soalnya itu kan saya lihat memang seolah-olah ini kita ada di sebuah lembaga yang sangat kredibilitas, lembaga ini sangat bonafit sehingga membutuhkan tata penulisan yang komplit, yang seperti itu, detail gitu ya. Makanya dan menyadari bahwa sebenarnya Abion iso dan makanya kalau seperti ini malah saya justru berpikiran bahwa salah satu pembelajaran di PKBM itu harus ini sering dimasukkan, karena kan orang merasa bisa tapi nggak bisa itu kan cukup sedih. Mending merasa nggak bisa tapi agak bisa gitu ya. Ternyata kebalikannya gitu ya Pak. Karena kita sudah, wah saya bisa Mas, ternyata hanya bisa menghidupkan komputer misalnya, atau hal-hal yang sederhana tapi sudah merasa bisa. Mungkin memang bukan di sekolah juga sekarang TIK juga nggak ada Mbak Rina. Dihapus juga, seolah-olah mereka sudah bisa, sehingga include dalam sebuah pembelajaran materi pelajaran apa begitu. Sementara kalau harus diuji secara detail satu persatu, Word sendiri, Excel sendiri, PowerPoint sendiri juga ternyata ada hal-hal yang membutuhkan ketelitian dan latihan gitu. Betul. Iya, dan itu baru kita sadari setelah ikut panjenengan, ada TUK jenengan, dan kita ada sedikit program tentang PKK itu. Iya betul. Jadi ternyata kompetensi yang harusnya disadarkan ke semua orang itu tidak hanya kompetensi bisa mengetik dengan rapi gitu aja ya, tapi termasuk ketelitian, kefokusan itu menjadi bagian yang dinilai juga dari kompetensi ini gitu. Bisa dilihat ketika mereka tidak teliti membaca soal padahal dia bisa menguasai, tapi ternyata hasilnya salah karena tadi ketelitian membaca tadi ya. Ini mungkin bagian dari literasi itu ya Mbak. Betul ya. Kita kan gini, ada Indonesia kan 2 tahun terakhir ini pemerintah desa menjadi contoh Mbak. Dari sebuah pembangunan dan sumber dayanya harus kompeten banyak di situ. Sementara tidak semuanya seperti itu, sehingga kegiatan ini menurut saya itu cukup bagus untuk digaungkan di kalangan mereka, karena mereka yang harus berhubungan dengan administrasi desa, dengan yang lain-lain. Kalau sekolah itu kan masih muda, tapi yang mereka memang sudah berhadapan langsung dengan laporan, kemudian dengan IT yang lain gitu ya. Mungkin ini program ini Mbak Rina harus digaungkan di desa-desa. Betul Pak, mudah-mudahan dengan Taman Dewanta ini bisa nanti sinergi ya, kerjasama berkelanjutan untuk setidaknya seperti ini loh, kompeten itu. Kompeten itu kalau di kita di kursus dan di Dikmas ya, itu
tidak hanya sekedar mengerti, paham, tapi bisa gitu. Nah itu yang membedakan dengan mungkin sekolah formal ya. Kalau kita kan utamanya justru di pragmatisnya, praktisnya, bukan kemudian di ilmu pengetahuannya, tapi tidak bisa praktekkan seperti. Nah ini kompeten ini menjawab itu. Ya ini hari ini kita mendapatkan pelajaran berkah dari panjenengan. Yang terakhir Mbak Rina minta masukan lembaga kami ini biar lebih maju ke depannya. Setelah melihat lembaga ini luar biasa ya, ternyata pembangunannya luar biasa. Dari sisi fisiknya aja juga sudah luar biasa, dikaruniai tempat yang indah juga. Nah untuk kegiatannya, kemitraannya mungkin saya lihat Taman Dewanta ini sudah luar biasa melakukan kegiatan terobosan-terobosan, hanya mungkin perluasan wilayah laki-laki ya Pak ya. Kalau melihat ternyata siswanya antusias banyak, mungkin perlu penambahan lagi nih. 3 lantai kayaknya kurang nih Pak kalau melihat dari sepak terjangnya Pak Afif yang ternyata punya pemikiran mau menggandeng semua umum dan tidak hanya terpaku ke program ya, karena yang namanya program kan berarti menunggu, tapi Pak Afif tadi kan punya program yang akan melakukan perluasan sampai ke reguler, sampai ke program-program yang kerjasama dengan masyarakat, kemudian juga bisnisnya juga akan digalakkan. Nah ini mungkin persiapan selain masalah fisik pastinya yang sudah luar biasa karena ternyata banyak tadi peminatnya, juga pastinya manajerialnya ya, dari sisi manajerial mungkin perlu akhirnya membuat sistem program kerja baik mungkin jangka panjang, jangka menengah yang saya rasa perlu akhirnya kita implementasi dari itu. Nah mungkin dari sekarang bisa diproses itu Pak, dan insya Allah Inasaba siap selalu bermitra dengan Taman Dewanta, mudah-mudahan ya seperti itu Pak. Dan instrukturnya juga udah luar biasa, tadi tutor ya kalau di PKBM, tutornya juga udah luar biasa, sudah memiliki kinerja dan selain kinerja mungkin karakter buildingnya juga udah oke ya. Nah ini mungkin yang tadi kami lihat, mudah-mudahan terus dipertahankan, dikembangkan, dan yang pasti itu tadi program-program untuk regulernya bisa mulai, karena jarang PKBM yang lain memikirkan itu. Nah di Taman Dewanta ini sudah memikirkan itu, mudah-mudahan terus berjalan Pak. Amin. Terima kasih Mbak Rina atas hadirnya atau rawuhnya di gunung. Ini ketinggiannya hampir 1000 dpl. Wah, makanya kok view-nya bisa dilihat, ada semua gunung Anom, Gunung Merbabu, dikelilingi gunung ya Pak ya. Surabaya juga. Terima kasih sekali lagi hadirnya di tempat kami. Mudah-mudahan cukup menyenangkan. Amin. Dan kami yang sedang tes kompetensi bisa lulus lebih banyak. Lulus 100%. Amin. Terima kasih Mbak Rina. Sami-sami Pak. Terima kasih. Demikian bincang-bincang kami di channel CLC Channel. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.